Assalamualaikum Sobat Ceria. Selamat datang kembali di podcast Cerita Wali Songo bareng aku, Akila. Aku Aina. Nah, di episode perdana kita ini, kita mau kenalan sama seorang tokoh yang super keren dan jadi pembuka dari kisah Wali Songo. Beliau adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oh, aku pernah dengar. Yang sering disebut Sunan Gresik itu kan, Kak? Beliau ini adalah wali pertama yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Kerennya lagi, cara dakwah beliau itu unik dan cerdas banget. Unik gimana, Kak? Apa beliau punya kekuatan super? Supernya adalah kebaikan hati dan kecerdasan, Aina. Jadi gini, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu asalnya bukan dari Indonesia loh. Dahulu kala, di negeri yang sangat jauh bernama Persia, sekarang negara Iran, hiduplah seorang ulama yang pandai dan berhati mulia bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau punya sebuah mimpi besar, berbagi ajaran Islam yang indah dan penuh kedamaian kepada orang-orang di negeri yang jauh. Hatinya terpanggil untuk pergi ke Kepulauan Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa. Maka, pada tahun 1371, Maulana Malik Ibrahim bersama saudaranya dan sekitar 40 orang pengikutnya memulai sebuah perjalanan panjang melintasi samudra luas. Bayangkan, berlayar di atas kapal kayu menghadapi ombak besar dan angin kencang. Tentu tidak mudah. Tetapi tekad mereka untuk berbuat baik demi Allah jauh lebih kuat dari badai manapun. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di sebuah desa bernama Sembalo, dekat kota yang sekarang kita kenal sebagai Gresik di Jawa Timur. Wah, jauh banget. Pasti perjalanannya seru sekaligus menegangkan ya, Kak. Beliau berlayar mengarungi samudra dan tiba di Pulau Jawa sekitar tahun 1371 Masehi. Tempat pertama yang beliau tuju itu sebuah desa dekat Gresik, namanya Desa Sembalo. Nah, setibanya di sana, beliau nggak langsung bilang, "Ayo semua masuk Islam." Terus, apa yang beliau lakukan? Nah, ini dia bagian cerdasnya. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Setibanya di sana, Maulana Malik Ibrahim tidak langsung berceramah atau menyuruh semua orang mengikuti agamanya. Beliau sangat bijaksana. Beliau tahu bahwa masyarakat Jawa sudah punya kepercayaan dan tradisi mereka sendiri. Jadi, beliau memilih cara yang sangat cerdas dan ramah. Beliau memulai dakwahnya dengan menjadi seorang pedagang. Beliau membuka sebuah toko kecil di dekat pelabuhan yang ramai. Dan apa yang beliau jual? Beliau menjual barang-barang yang dibutuhkan semua orang, seperti beras, garam, dan pakaian. Tapi ada yang istimewa dari tokonya. Beliau menjual semua barang itu dengan harga yang sangat murah. Sambil berdagang, beliau selalu menunjukkan sifatnya yang terpuji. Beliau selalu ramah, sopan, dan sangat jujur kepada setiap pembeli. Beliau juga rajin belajar bahasa daerah agar bisa mengobrol dan berteman dengan penduduk sekitar. Karena kebaikannya, tokonya menjadi sangat terkenal. Orang-orang suka berbelanja sambil berbincang dengannya. Melalui obrolan-obrolan inilah, mereka perlahan-lahan menjadi penasaran dengan agama yang membuat Maulana Malik Ibrahim menjadi orang yang begitu baik. Maulana Malik Ibrahim lebih dari sekedar pedagang. Beliau sangat peduli pada masyarakat. Jika beliau melihat ada tetangga yang bertengkar, beliau akan datang dan membantu mereka berdamai. Sehingga beliau dihormati sebagai juru damai. Beliau juga sangat menghargai tradisi mereka. Beliau tidak pernah mengejek adat istiadat setempat. Justru, beliau sering ikut hadir dalam upacara adat seperti pernikahan dan menunjukkan bagaimana ajaran Islam bisa membawa lebih banyak kebaikan dalam hidup mereka. Karena sikapnya yang santun dan bijaksana, penduduk pun menaruh kepercayaan dan rasa hormat yang besar kepadanya. Perlahan-lahan,
Tanpa paksaan sama sekali, satu persatu dari mereka memilih untuk memeluk agama Islam. Wah, pantesan orang-orang jadi suka sama beliau ya, Kak. That's right. Dia jadi berpikir, wah, orang ini baik sekali. Agamanya pasti mengajarkan hal-hal yang baik juga. Perlahan-lahan, banyak warga yang tertarik dan akhirnya memeluk Islam dengan tulus, tanpa ada paksaan sama sekali. Keren banget strateginya. Terus, Kak, aku dengar beliau juga sampai ketemu raja ya. Setelah dakwahnya diterima masyarakat, beliau memberanikan diri menghadap Raja Majapahit. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan sangat sopan. Meskipun saat itu sang raja belum bersedia masuk Islam, raja sangat menghargai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Wah, terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah berhasil merebut hati rakyat biasa, Maulana Malik Ibrahim tahu bahwa penting juga untuk memperkenalkan Islam kepada para pemimpin. Dengan gagah berani, beliau pergi menghadap raja dari kerajaan Majapahit yang agung. Dengan tutur kata yang sopan, beliau menjelaskan ajaran Islam kepada raja. Meskipun sang raja saat itu belum memeluk Islam, beliau sangat kagum dengan keberanian dan akhlak mulia Maulana Malik Ibrahim. Sebagai tanda penghormatan, raja memberinya hadiah sebidang tanah di pinggiran Gresik. Tanah inilah yang kemudian menjadi desa bernama Gapura. Di tanah hadiah dari raja, Maulana Malik Ibrahim melakukan sesuatu yang sangat bersejarah. Beliau membangun sebuah masjid dan sekolah. Sekolah ini adalah salah satu sekolah berasrama Islam atau pesantren pertama di seluruh Indonesia. Di pesantren ini, beliau tidak hanya mengajar murid-muridnya cara sholat dan mengaji Al-Quran. Beliau juga mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang sangat berguna, seperti cara membuat sistem pengairan sawah yang baik agar hasil panen mereka melimpah. Beliau ingin masyarakat tidak hanya kuat imannya, tetapi juga sejahtera hidupnya. Dari pesantren inilah lahir banyak ulama dan pendakwah hebat yang meneruskan perjuangannya menyebarkan Islam. Setelah seumur hidup mengabdi untuk menyebarkan kedamaian dan ilmu, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin, 8 April 1419. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, tempat di mana beliau membangun pesantrennya yang bersejarah. Di batu nisan beliau, ada tulisan dalam bahasa Arab yang memuji sifat-sifat mulianya. Beliau disebut sebagai guru kebanggaan para pangeran, penasihat raja-raja, serta orang yang santun dan dermawan kepada fakir miskin. Ini adalah bukti betapa beliau dicintai dan dihormati oleh semua orang. Sampai hari ini, makam beliau selalu ramai dikunjungi orang-orang dari seluruh Indonesia yang ingin mendoakan dan meneladani kisah hidupnya yang menginspirasi. Wah, jadi beliau peduli banget ya sama kesejahteraan warga, nggak cuma soal ibadah aja. Makanya dakwahnya sangat berhasil. Beliau menunjukkan Islam itu agama yang membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Beliau itu sosok yang sopan, dermawan kepada fakir miskin, dan sangat gigih dalam berdakwah. Aku jadi makin kagum sama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau membuktikan kalau menyebarkan kebaikan itu bisa dengan cara yang ramah dan cerdas ya, Kak. Betul banget, Aina. Kisah beliau mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kepedulian sosial. Nah, Sobat Ceria, itu tadi kisah inspiratif dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, sang perintis Wali Songo. Jangan kemana-mana ya. Di episode selanjutnya, kita akan bertemu dengan wali hebat lainnya yang tidak kalah keren. Siapa ya kira-kira? Nah, penasaran kan? Makanya dengerin terus podcast Cerita Wali Songo. Saya Akila. Dan aku Aina, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. See you in the next episode.